Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Mandura. Jumpa lagi di Rapot Mandura Podcast. Hari ini kita kedatangan narasumber yang spesial dan sangat luar biasa, Profesor Dr. Abu Rohmat MAG, Direktur Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Assalamualaikum Prof. Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, ini reunian di Man 2 Rembang. Tempat yang lama sebenarnya saya sering kesini. Tahun berapa ya? 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu saya pernah punya kegiatan sosialisasi pemilu kalau nggak salah di Man 2 Rembang. Ini saya senang bisa hadir di Mandura, Man 2 Rembang. Iya. Kalau dulu Manela, Man Lasem, ya. Sekarang jadi Mandura, Prof. Ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat pada Prof. Abu karena telah dilantik menjadi Dirjen Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya, bulan Agustus kemarin ya, Prof. Ya. Sudah lama ya. Selamat siang mungkin. Ya. Selamat siang. Gimana, Prof? Rasanya jadi Dirjen Pendis? Ya, saya kira ya biasa. Kalau toh dianggap luar biasa karena tugasnya banyak. Bukan hanya banyak tapi banyak. Padat ya, Prof. Ya. Kebetulan saya ini memang sejak penugasan awal sebagai staf ahli di Menteri Agama itu saya beberapa kali mendapatkan tugas sebagai pelaksana tugas di beberapa tempat. Saya pernah di Kepala Badan Litbang Diklat, ya. Saya pernah menjadi rektor di UIN Medan, ya. Pernah menjadi rektor di UIN Jambi, UIN Semarang. Yang di UIN Semarang bukan. Saya juga pernah di pelaksana tugas di Sekretaris Jenderal. Jadi tugas-tugas itu termasuk juga pelaksana tugas di Ditjen Pendi sebelum dilantik secara definitif. Penugasan itu saya kira memberikan pengalaman yang cukup banyak dan membuat saya merasa punya modal lah ya untuk bisa melaksanakan semua tugas yang memang tugas itu menurut Pak Menteri sekarang itu luar biasa. Jadi tidak boleh melaksanakan tugas itu biasa-biasa saja gitu. Tapi yang harus luar biasa. Harus luar biasa. Nah, mungkin luar biasanya di situ. Tidak boleh melaksanakan tugas yang biasa-biasa saja. Beliau selalu mengatakan harus selalu ada inovasi, hal-hal baru yang dilakukan. Sebab kalau terjebak pada kegiatan rutin saja udah menyita waktu, Mbak Nurul. Sangat menyita waktu. Apalagi dan harus ditambah dengan hal-hal yang baru. Nah, saya minta juga ini menjadi menjadi spirit kita bersama, termasuk di madrasah seperti di Mandura ini dan juga madrasah yang lain ya. Kepala madrasah, guru-gurunya juga harus melaksanakan tugas dengan tidak biasa-biasa. Betul. Supaya nggak bosan dan tidak jatuh pada rutinitas. Iya, biar tidak jenuh ya, Prof. Ya. Iya. Karena memang kita dituntut untuk seperti itu karena sekarang ini apalagi kurikulum selalu berubah-berubah ya, Prof. Ya. Iya. Saya baca di Google, Prof. Abu itu lulusan dari Madrasah Aliyah di Rembang. Saya itu penasaran, Prof. Abu itu saya pikir dari Man Lasem, Prof. Ternyata apalagi Man Lasem. Apalagi dari Man Lasem. Iya, itu saya punya sejarah panjang di Rembang. Setidaknya saya setelah lulus SD dari kampung saya di desanya Karanganyar, Kecamatan Ulahan, Jepara. Itu desa yang memang waktu saya masih sekolah itu nggak ada yang pakai sepatu, Pak. Perjuangan banget berarti, Pak. Ya, nggak ada aspal, belum ada aspal. Jadi masih jalan-jalan yang kalau makadam itu udah bagus. Itu kalau hujan pasti kita
berjuang keras untuk menaikkan kaki kita supaya nggak masuk ke dalam lumpur itu. Nah, saya kebetulan kakak kandung saya itu di Rembang, dulu katanya satu kantor dengan Pak Kepala Kemenak Rembang itu. Sama Pak Muson. Iya, Pak Muson, Pak Subakir namanya. Itu kakak saya yang sekaligus orang tua saya, Bu. Karena kalau tidak ada beliau, saya ini nggak sekolah. Gitu. Jadi begitu bapak saya tidak ada, saya ke Rembang. Dipaksa ke Rembang, pokoknya mau nggak mau harus ke Rembang supaya bisa sekolah. Waktu itu tidak ada pertanyaan mau sekolah di mana. Karena ada kakak jadinya ikut. Iya, kakak. Pokoknya begitu. Sudah pakai baju, pakai celana. Nah, saya diantar ke Madrasah Mu'alimin Mu'alimat. Oh, di Mu'alimin Mu'alimat. Madrasah Mu'alimin Mu'alimat Rembang, dari sanawiyah sampai aliyah. Jadi tadi pertanyaan itu, nah, kalau dari sana saja begini, apalagi kalau dari Mandura. Amin. Itu kan, Bu? Ya, semoga. Hari ini kan di Mandura Rembang itu diadakan sosialisasi dan pendampingan ya, Prof, untuk implementasi kurikulum nasional. Nah, kita tahu seperti yang Prof Abu sampaikan tadi di aula, bahwa setiap tahun atau setiap ganti menteri itu biasanya ganti kurikulum. Bisa jadi. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, kita sebagai guru ya, itu biasanya memang gini, Prof. Pada saat kita baru belajar di kurikulum Merdeka, tiba-tiba ganti ke kurikulum nasional. Nah, sebenarnya antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum nasional itu apakah ada perbedaannya atau mungkin sama, hanya istilahnya aja yang berbeda? Ya, saya kira pasti berbeda, baik secara istilah maupun secara substansi ya. Tapi kalau kita mau nakal dan usil untuk mempertanyakan soal jenis-jenis kurikulum, ya, mulai dari cara belajar siswa aktif, kemudian apa, Bu? KTSP, lalu kemudian Kurtilas, kemudian kurikulum Merdeka, sekarang kurikulum nasional. Sekarang kurikulum nasional, yaitu satu mungkin karena satu madhab pemikiran tentang kurikulum yang dianut oleh teman-teman kita yang ada di Kemendikbud. Saya kira mungkin juga dipengaruhi oleh visi menterinya, lalu kemudian pengalaman dia belajar, mungkin juga hasil kajian terhadap kurikulum kita itu mungkin ya disimpulkan tidak mampu meraih pada tujuan pembelajaran yang diharapkan, sehingga kemudian dirubahlah satu kurikulum menjadi kurikulum yang lain. Tapi saya kira kita harus mulai terbiasa dengan perubahan kurikulum. Mengapa? Karena memang hidup kita ini sebenarnya sudah sangat cepat berubah. Ya. Jadi kalau kurikulum itu dipaksa bertahan saja dalam satu waktu tertentu, katakanlah 10 tahun misalnya, sementara sudah banyak hal yang berubah di dunia ini, itu kita ketinggalan. Pasti kita ketinggalan. Betul. Karena itu ya ini pelajaran penting bagi guru supaya dia tidak selalu berada pada comfort zone, zona nyaman. Jadi positifnya begitu ya. Jadi juga kita memang harus terus mengikuti perkembangan di luar kita yang memang sudah sangat cepat, luar biasa. Betul. Nah, terkait dengan kurikulum Merdeka dan kurikulum nasional itu sesungguhnya sih informasi yang saya terima dari Kemendikbud itu dua hal yang sesungguhnya sama. Mengingat kurikulum Merdeka itu mungkin sudah sangat lekat dengan nama menteri sekarang, dan mungkin bisa menimbulkan perasaan yang bagaimana gitu pada menteri yang akan datang. Iya, betul. Sehingga digoyanglah sedikit sebagai satu istilah yang kita sebut sebagai kurikulum nasional. Nah, ini kan
akan memayungi semuanya ya, akan memayungi semua, dan hakikatnya juga saya kira sama. Nah, dalam konteks kurikulum saya kira Kementerian Agama sih ikut ya, makmum dari apa yang dikatakan oleh Kemendikbud, dengan tentu pengayaan ya, pengayaan, modifikasi dan inovasi-inovasi, karena pendidikan yang kita kelola itu pendidikan madrasah yang memang memiliki kekhasan tertentu, sehingga kami tidak 100% ikut dalam konteks apa namanya detailnya ya, tapi juga ada inovasi-inovasi dan modifikasi-modifikasi. Jadi secara keseluruhan kami sudah punya tradisi baik ya, untuk modifikasi, untuk melakukan inovasi, hal-hal baru. Nah, saya minta juga guru-guru juga harus mulai cepat mengikuti perubahan ya. Nggak usah dipikir lah, dilaksanakan saja. Apalagi baper, jangan baper ya. Kurikulum baru atau kurikulum nasional sekarang tidak boleh dibawa baper. Kalau dibawa baper itu akan membuat guru-guru tidak ikhlas. Kalau tidak ikhlas berarti nanti cara mancarnya di kelas juga pasti nggak ikhlas. Iya betul, Prof. Jadi lebih baik kita terima ya, seperti pasangan kita itu, Pak. Pasangan kita, suami istri kita, ya sudah, dengan segala kekurangannya, ayo kita perbaiki bareng-bareng. Saya kira itu, Bu Nurul. Oke, berarti pada dasarnya di kurikulum nasional ini merupakan kurikulum merdeka yang diwajibkan secara nasional gitu, Prof? Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Karena mungkin di kurikulum nasional ini ruh dari kurikulum merdeka juga masih tetap masuk. Saya kemarin juga melakukan kajian bersama dengan Bappenas dan Kemendikbud mengenai peta jalan pendidikan menuju Indonesia Emas 2045. Memang di situ dijelaskan oleh Bappenas bahwa ke depan ini kita tidak lagi menggunakan istilah kurikulum merdeka, tapi menggunakan istilah kurikulum nasional. Betul. Dan oleh karena itu saya kira ruhnya sebenarnya sama saja. Jadi menumbuhkan semangat dari para guru untuk aktif, kreatif, inovatif di dalam proses pembelajaran. Dan itu kan sebenarnya kan dari dulu sampai sekarang. Iya, sama saja. Gitu. Sama saja. Iya, Prof. Karena saya juga mengalami dari SMA, saya di SMA sebelah, Prof, sebenarnya. SMA sebelah, SMA Lasem. Dari situ saya lulusnya, kemudian ini? Kayak kita generasi CBSA kan? Iya, generasi CBSA. Di sosialisasi ini otomatis kan ada pendampingan ya, Prof, untuk madrasah-madrasah yang notabene itu mengimplementasikan kurikulum merdeka. Nah, untuk pendampingan dari tim kurikulum Kemenak Republik Indonesia itu seperti apa ya, Prof ya? Iya. Jadi kalau di dalam konteks regional Jateng ya, sesungguhnya penerapan kurikulum merdeka itu kata Pak Kasubdit tadi itu, Pak Abdul Basit itu sudah 100% katanya, sudah selesai semua. Memang selalu seperti itu. Kalau ada, ini berbeda kalau kita punya sepeda motor baru ya. Iya, betul. Kita tidak ada denial, tidak perasaan ada macam-macam. Pokoknya begitu ada barang baru itu kita langsung pakai yang baru. Betul. Yang lama kita tinggalkan. Iya. Nah, kurikulum ini memang berbeda. Karena kita udah bertahun-tahun dengan menggunakan kurikulum yang lama, sehingga kalau ada hal yang baru itu kita memang harus belajar. Nah, pendampingan yang kita harapkan supaya guru-guru itu enjoy dengan kurikulum yang baru. Di luar itu nanti soal teknisnya mungkin Pak Basit yang bisa menjelaskan. Misalnya kan tidak mungkin misalnya kepala subdit evaluasi kurikulum dan evaluasi ini langsung turun satu-satu kan. Pasti dia membuat tim untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada Bapak Ibu guru yang ada di daerah. Di luar itu saya kira Bapak dan Ibu guru bisa mengakses diklat-diklat yang diselenggarakan oleh Pusdiklat itu. Seperti di Pintar. Di Pintar itu. Nah, Pintar itu massal. Bisa ribuan bahkan puluhan ribu dalam satu kelas ya. Betul. Nah, itu akan sangat mempercepat Bapak Ibu guru untuk menyesuaikan diri dengan kurikulum yang baru. Nah, oleh karena itu, seperti yang tadi saya bilang, saya minta kepada semua guru supaya mulai aktif nih, proaktif ya. Jangan menunggu ada kegiatan sosialisasi seperti ini lalu baru ucuk-ucuk kita ingin ikut. Ya, harus proaktif. Saya kira mulai banyak di media sosial kita, terutama YouTube misalnya,
dan yang tertulis seperti di Google itu berbagai macam bahan-bahan yang bisa digunakan oleh guru untuk menjadi bahan pembelajaran dia. Apa yang dimaui dari kurikulum belajar ini, dari kurikulum Merdeka ini, termasuk filosofinya dan bagaimana cara menerapkannya. Saya kira sih tidak sulit ya. Tapi sekali lagi ini barang baru, jadi mungkin ya. Tapi ini bukan baru-baru amat kan, udah 4 tahun lah ya. Betul. Udah 4 tahun. Kalau di MAN 2 Rembang ini tahun ketiga, Prof, untuk yang kurikulum Merdeka. Kalau itu nanti ke kurikulum nasional, berarti kita harus segera mengikuti di kurikulum nasionalnya, gitu. Iya. Cuma yang jadi kendala di sini untuk Bapak Ibu guru, kita covernya kurikulum berganti-ganti, tetapi mungkin cara mengajar atau metode mengajarnya masih seperti yang lama. Nah itu menurut Prof. Abu bagaimana ini syarat untuk kita Bapak Ibu guru terutama? Iya. Ya kalau kita mau belajar sejarah pendidikan ya, bagaimana guru mengajar, itu dari zaman Yunani sampai zaman sekarang Islam, yang pada zaman Abbasiyah itu konon kan sejarah pengetahuan dalam sejarah Islam itu mencapai golden age, puncaknya pada saat itu, dan sampai sekarang itu sebenarnya ya begitu-begitu aja. Ya, begitu-begitu bukan saya bermaksud untuk menganggap remeh, bukan. Ya begitu-begitu saja, itu artinya begitu cara mengajar guru itu. Pasti yang paling dominan adalah dialog, penyampaian materi secara monolog pada anak-anak. Jadi student center jadinya. Bukan begitu ya. Tergantung heavy kemana, heavy-nya ke guru atau heavy-nya ke siswa, murid. Dari dulu juga begitu kan, karena memang pertemuan antara guru dan murid secara tatap muka itu, kalau nggak salah ini menjadi metode terbaik deh untuk semua transfer of knowledge yang bisa kita tahu ya. Secanggih apapun misalnya sistem e-learning yang kita punya, kan rasanya masih ada jarak antara guru dengan murid. Nah kalau kita bertemu kan ada touching yang nggak mungkin lah bisa kita gantikan dengan pertemuan virtual dengan metode apapun. Nah, itu misalnya kayak pertemuan tatap muka, dari dulu ya begitu. Nah belakangan memang kita harus mempertanyakan soal efektif dan efektivitas pembelajaran, karena dulu orang tidak mempertanyakan soal bagaimana capaian pembelajaran misalnya loh ya. Tapi sekarang harus ada ukuran-ukuran tertentu, sehingga harus ada nilai, ada rapot, ya kan? Lalu berkembanglah model pembelajaran yang memang tidak cukup ceramah, tetapi juga harus ada praktikum, harus ada demonstrasi, harus PBL, harus ada apa. Itu semua adalah sesungguhnya itu lebih mendalam guru daripada pengambil keputusan di Jakarta. Anak kita yang everyday setiap hari ketemu sama murid, kan tahu nih Bu Guru nih, kalau misalnya riset mengatakan anak-anak itu hanya mampu mendengarkan ceramah itu maksimal 10 menit. Betul. Setelahnya boring kan? Iya, boring. Mau diapain coba itu? Iya kan? Betul. Dan seluruh kurikulum itu ya mungkin ya pedoman, manual book yang harus kita pegangi, tetapi kita harus tidak boleh kehilangan kreativitas. Jadi harus Pak, man behind the gun, harus guru yang memainkan kurikulum itu supaya pembelajaran menjadi menarik. Secara teori kurikulumnya menarik, tapi kalau tidak dihandle oleh guru yang tepat, kurikulum ini juga menjadi tidak menarik gitu. Betul. Artinya apa? Ya akhirnya sekali lagi guru kunci ada yang di menjadi guru. kunci yang menjadi kunci. Tapi jangan diartikan learning center teachers ya, bukan. Tetap pembelajaran subjeknya itu adalah siswa. Student. Kita ini fasilitator yang bisa merubah suasana belajar dari yang tidak menyenangkan menjadi lebih menyenangkan. Kira-kira begitu. Dari dulu ya begitu. Mau nanya apapun ya begitu. Apalagi bicara soal pelajarannya gitu. Misal soal matematika, kan dari dulu begitu. Betul.
mungkin yang metodenya atau cara mengajarnya itulah yang dibutuhkan oleh siswa ya Prof. Itulah yang sangat menentukan. Jadi anggaplah kurikulum ini adalah manual book yang memang harus kita baca, harus kita pelajari supaya kita nggak salah gitu. Nah, pada saat implementasinya saya kira butuh ya sentuhan-sentuhan kreatif, inovatif seorang guru supaya betulan nih teori tentang pembelajaran kurikulum merdeka atau kurikulum nasional itu memang seperti yang diharapkan. Dengan cara apa? Pendekatan terbaik dari guru untuk anak-anaknya. Saya kira itu. Oke. Yang terakhir Prof. Kok yang terakhir sih? Mau banyak yang Prof ya. Sampai lama nggak apa-apa ya Prof ya ini. Saya juga senang loh Prof. Saya juga senang loh Prof ini bincang-bincang karena ini juga kesempatan yang sangat luar biasa bagi saya bisa ketemu dengan Prof Abu dan followernya tambah. Ya. Dan juga bisa diskusi langsung dengan Dirjen Pendis. Oke, karena mungkin Prof Abu juga banyak aktivitas. Ini yang terakhir mungkin Prof. Mungkin Prof Abu bisa kasih motivasi ke saya sebagai guru dan juga siswa khususnya MAN 2 Rembang. Siapa tahu nanti dari siswa-siswa MAN 2 Rembang atau Bapak Ibu guru yang di MAN 2 Rembang bisa mengikuti jejak Prof Abu sampai menjadi seorang profesor. Oh, kalau itu nggak bisa itu. Oh, saya ini kebetulan. Saya ini kebetulan. Jadi begini ya, saya itu menjadi menjadi saksi bahwa sesungguhnya belajar itu bisa di mana saja. Alhamdulillah beruntung kalau kita bisa belajar dan mendapatkan sekolah yang favorit seperti MAN 2 ini. Alhamdulillah MAN 2 favorit. Bisa jadi karena ketidakberuntungannya ya, karena lokasinya yang jauh atau kendala. Iya, betul. Kendala seperti apa. Mungkin yang diceritakan Prof Abu tadi ya. Bisa jadi dia memang berada di madrasah yang mungkin biasa-biasa saja. Tapi ala kulli hal semua tergantung dari anak-anak itu. Masing-masing orang tua, masing-masing anak yang menjalani proses pembelajaran. Apakah dia punya intrinsic motivation yang mendrive dia, mendorong dia supaya dia bisa merubah keadaan. Karena secara teori orang mau berubah itu memang bisa menggunakan dua cara. Anak-anak mau berubah itu bisa menggunakan dua cara. Dia bisa pergi ke pasar, belajar berjualan, belajar bisnis, belajar mencari duit. Action langsung berarti. Action langsung. Insya Allah kalau dia tekun, istiqomah, belajar mencari duit itu sampai pada tujuannya. Dan orang kalau sudah berhasil mengumpulkan duit kan dianggap sukses. Itu bisa merubah dirinya. Ya. Ada yang menggunakan cara seperti yang saya lakukan itu. Saya ini nggak ngerti apa-apa soal duit. Waktu saya kecil kan saya tahunya cuman pecut ya. Iya, pecut. Saya yang ini penggembala kerbau, Pak. Bu, penggembala kerbau saya ini. Iya. Kecil loh, mau anak kelas 4 SD yuk. Di menggembala kerbau itu kan angon kebo itu kan kebunnya lebih gede timbangannya. Jadi saya biasa diseruduk, Bu. Jadi ketika saya menghalau kerbau itu supaya tidak makan tanamannya orang itu, saya malah dilawan, diseruduk ya, karena kecil, memang kecil. Nah, saya menggunakan jalur yang kedua, yaitu memperbaiki nasib dengan cara pergi ke sekolah, belajar di sekolah. Saya meyakini itu juga menjadi cara yang terbaik. Jadi mencari ilmu, sekolah, apapun bentuknya, formal, informal, non formal. Orang yang memiliki ilmu diangkat derajatnya kan, dia betul. Bisa memperbaiki nasibnya. Karena itu ya anak-anakku yang ada di MAN 2 maupun yang ada di semua madrasah dan di semua sekolahan ya, cara terbaik itu dengan menggunakan pendekatan yang kedua, pergi sekolah itu kita membangun mental yang tepat. Bagaimana kalau kita
tidak punya, misalnya tidak punya uang. Bagaimana kalau kita tidak punya uang? Kita harus bekerja. Bagaimana kalau kita punya uang? Kita harus investasi, kita harus apa? Jadi pendekatan yang pertama itu mencari uang, pendekatan yang kedua mencari ilmu. Tujuannya sama, ingin merubah nasib. Nah, saya meyakini yang kedua itu jauh lebih penting karena itu membangun mental kita. Membangun mental untuk siap hidup dalam keadaan apapun. Itu untuk siswa ya. Makanya betul. Itu penting sekali. Saya itu pakai prinsip Allah akan meninggikan derajat seseorang berdasarkan ilmunya itu ya Pak. Iya, Prof ya. Apa namanya? Qur'annya begitu kan, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Saya meyakini. Nah, ini yang kemudian memang sekarang anak-anak kita berada pada situasi yang berbeda, berubah. Tidak seperti kita dulu ya. Betul. Ibu saya kira merasakan dulu tuh kita masih punya motivasi belajar meskipun orang tua kita tidak mampu nyuruh. Nggak mampu, nggak nyuruh. Kita belajar. Habis maghrib kita sholat di musola, kita pasti ngaji sebentar lalu sinau. Belajar. Kalau anak sekarang tidak itu kayaknya, Prof. Kalau anak sekarang itu harus ada woro-woro dulu. Teng. Ayo Mas, sholat. Ngaji. Ya, betul. Belajar. Gitu ya, Bu. Itu yang sering saya lakukan di rumah itu, Prof. Nah, apakah itu kesalahan kita sebagai orang tua atau kesalahan anak? Saya nggak ngerti ya, Bu ya. Karena memang situasinya berubah, Bu. Iya, betul. Mungkin kita yang salah. Mungkin kita tidak memahami dunia anak-anak. Anak-anak itu kalau memang tidak didisiplinkan secara baik, ya dia akan begitu. Menyuruh anak belajar pada saat dia bermain, waduh, itu seperti susahnya, Masya Allah. Kita ini mau perang kayak kita mau perang sama anak kita ini. Sebenarnya kita punya ilmunya ya, tetapi kan kita kadang-kadang situasi dan kondisinya itu berbeda-beda. Nah, untuk para guru ini juga urusan pendis ya. Iya, betul. Ada direktorat khusus yang ngurus soal pendis, soal guru. Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan. Kalau di PAI itu kami juga punya, Bu, guru-guru PAI yang ada di sekolah umum itu juga urusannya pendis. Nah, para guru itu saya meyakini Bapak Ibu itu sudah berada pada jalan yang lurus, pada jalan yang tepat. Mengabdi sebagai pendidik, menyiapkan generasi mendatang yang berilmu dan berperadaban. Kontribusi dan sumbangan Bapak Ibu guru itu luar biasa, Pak. Karena itu ketika Jepang, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Amerika itu, Jepang luluh lantah itu. Jepang luluh lantah dan Kaisar Hirohito itu bukan bertanya soal berapa jenderal yang masih hidup, tetapi berapa tentara yang masih hidup, tapi dia bertanya berapa guru yang masih hidup. Betul. Dengan guru itu akan saya bangun Jepang menjadi lebih hebat lagi, sebelum lebih hebat lagi dibandingkan dengan Hiroshima dan Nagasaki dibom. Terbukti ya, Bu ya. Iya, terbukti seperti itu. Nah, sekarang apa yang bisa kita pahami dari itu ya? Saya kan kadang-kadang begini, Bu. Guru-guru kita itu juga berubah, Bu. Tidak seperti zaman dulu. Guru-guru kita dulu itu kan pasti tawadhu, santun. Ilmunya, akhlaknya luar biasa kan. Nah, sekarang itu guru-guru memang berubah, Bu. Berubah ya. Beliau-beliau itu, saya memahami betul, Bu. Saya juga guru kan. Mereka itu selalu ingin diperhatikan mengenai mutu dan kesejahteraan. It's okay. Itu adalah tugas pemerintah sesuai dengan undang-undang guru dan dosen. Mereka harus PPG misalnya. Oke, itu adalah tugas pemerintah. Nah, jika ada kendala-kendala ya, misalnya penyediaan anggaran yang belum cukup atau tidak ada, tentu harus ada tahapan. Karena pemerintah memperhatikan semua sisi, semua sektor, bukan hanya guru. Jadi, oke, mari kita bareng-bareng peningkatan mutu dan kesejahteraan. Peningkatan mutu dan kesejahteraan itu, ini saya kalau bicara guru agak sedikit emosional saya. Karena dekat sekali dengan guru ini, Pak.
Iya, Prof. Enggak apa-apa. Kalau guru-guru Mandura mah aman ya, Bu ya. Nasihat juga buat ya, saya ya? Secara pribadi, Prof. Ya, nyatanya juga gemuk-gemuk kan, Bu. Nanti kalau enggak gemuk nanti berlawanan dengan siswa kita, ketemu itu kita kalah loh, Prof. Karena anak-anak kita kan besar-besar. Iya, ya karena gizinya bagus ya. Jadi yang ingin saya katakan adalah peningkatan mutu, oke, Bu. Peningkatan kesejahteraan juga, oke. Pemerintah bekerja, Bu. Kita bekerja. Memang harus ada dukungan dari semua pihak ya, supaya peningkatan mutu dan kesejahteraan ini bukan hanya dibebankan kepada pemerintah saja, tetapi juga harus diambil sebagian oleh guru-guru ya, Bu ya. Misalnya soal peningkatan mutu pembelajaran, jangan pernah menunggu undangan workshop peningkatan kompetensi untuk menaikkan kompetensi. Please deh, akan Kemenang juga nggak punya banyak anggaran untuk itu. Dan juga tidak mungkin sering-sering. Sekarang kita punya media sosial, kita punya pintar. Itu melimpah ruah dalam semua platform dan jenis pembelajaran. Mau pakai audio atau mau pakai visual atau audio visual, itu semuanya ada. Jadi seharusnya sekarang ini peningkatan mutu guru itu 70% harus ditanggung oleh guru. Karena dia yang memang harus. Kalau kita masuk ruangan kelas itu tanpa persiapan, anak-anak kita udah belajar lebih dulu tuh. Iya, karena soal bisa pecahan. Iya, di HP itu banyak, Prof. Di YouTube itu anak itu sebenarnya bisa belajar ya, belajar sendiri. Tanpa kita ajar pun dia sebenarnya bisa itu. Karena tidak lepas dari HP, gadget. Karena itu. Saya ingin mengingatkan, please deh, ambil kesempatan untuk peningkatan mutu kompetensi guru. Secara mandiri, secara kelompok, diselenggarakan oleh Kementerian Agama, diselenggarakan oleh dinas-dinas juga saya kira tidak masalah. Ini tanggung jawab kita, terutama para guru, supaya dia tidak ketinggalan informasi dan berbagai macam pengetahuan yang jangan sampai anak-anak kita duluan tahu. Meskipun nyatanya dia tahu duluan daripada kita kan. Iya, betul. AI misalnya. Iya, AI. Saya sih nggak ngerti cara menggunakannya ya. Anak-anak sudah pintar. Mereka kalau ditugasin untuk bikin apa project, project. Ya, betul. Dengan menggunakan AI, Bu. Udah ada 5 menit itu, Prof. Dia bisa menggunakan itu dengan berbagai macam tema, itu cukup 1 kali jentik 5 sampai 10 menit selesai, Pak. Ibarat kalau minum obat 3 kali sehari, mereka bisa lebih menggunakan itu, bisa menghasilkan 5 sampai 10 makalah setiap hari. Betul. Artinya mereka lebih pintar daripada kita. Tantangan kita. Nah, soal kesejahteraan misalnya, ini saya senang kalau bicara kesejahteraan, karena saya juga belum sejahtera kan. Ya please, come on, kita bareng-bareng. Gaji yang diberikan oleh negara memang standarnya begitu. Standar minimum layak lah ya. Layak nggak ya, Bu ya? Insya Allah layak. Layak ya. Nyatanya parkirnya juga penuh kan, Bu? Iya, betul. Sepeda motor kayak betul, kan mobil. Betul, Bro. Ya, artinya layak ya. Bisa kan? Bisa. Bisa. Lalu guru-guru swasta juga saya kira juga harus, Pak, memiliki kreativitas untuk meningkatkan kesejahteraan gitu. Makanya sebenarnya kalau kompetensinya naik, dia bisa otomatis meningkatkan kesejahteraan. Dengan cara apa? Ya aktif di berbagai macam forum. Mungkin dia bisa ikut menjadi narasumber, atau Bapak Ibu mungkin bisa bisnis, namanya bisnis as, Bu. Bisnis as. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisnis Ustadz itu loh, Pak. Oh iya. Why not? Itu juga bagian dari pengabdian kepada masyarakat. Betul. Secara sosialisasi ya, Pak. Ya, dan mungkin juga ada efek ekonominya. Ya, betul. Please, juga harus selalu kreatif di dalam menggali potensi-potensi yang bisa meningkatkan kesejahteraan kita. Jadi jangan selalu berteriak peningkatan kesejahteraan dengan cara menekan pemerintah supaya begini begitu. Pemerintah bekerja. Saya menjadi saksi pemerintah bekerja. Tapi ada keterbatasan, karena itu kemudian diatur tahapan-tahapannya sehingga ada antrian. Di Indonesia ini, Bu, kalau kita mau fair, Bu, memang lama, Bu. PPG itu antriannya 53 tahun.
Karena setiap tahun kita hanya mampu PPG itu antara 7.000 sampai 9.000. Bayangin nggak Bu? Banyak. Lama banget. Karena itu saya sudah berkesimpulan dengan teman-teman, nanti kita akan menggunakan namanya PPG transformatif plus pendampingan, di mana PPG itu hybrid ya, atau platformnya betul. Lebih ke banyak daringnya lah, pakai e-learning itu pakai LMS ya, betul. Sehingga nanti bisa makin banyak guru yang segera PPG, tapi tetap dijaga kualitasnya dengan cara pendampingan itu, dengan biaya yang jauh lebih murah, dan semua biaya akan kami tanggung, akan pemerintah tanggung. Mengapa? Supaya tidak menjadi beban berikutnya bagi guru-guru yang mau. Betul. Dan juga supaya tidak ada moral hazard kalau dibiayai oleh mereka sendiri. Kami yang akan tanggung. Karena itu kemudian ya udah kita ikuti. Nah, semoga ini bisa mempercepat Bu. Kami berharap tahun depan selesai separuh, tahun depannya lagi selesai separuh, sehingga tahun ketiga nanti kami andalkan untuk PPG Prajabatan. Jadi sebelum guru-guru itu menjadi guru, dia harus sudah punya sertifikat guru. Serdiknya ya, sudah punya. Betul. Besok rencananya seperti itu ya. Jadi guru yang mau ngajar di Mandura misalnya, walaupun itu nanti GTT ya Prof ya, apapun harus ada sertifikat. Dia PPG Prajab. Nah kalau PPG Prajab itu memang betul-betul ideal, sehingga yang mau jadi guru ya betulan dia harus sudah seperti kayak dokter itu, dia sudah punya sertifikat dokter, punya lisensi, sertifikat guru. Nah kira-kira soal guru begitu. Jadi tetap semangat, saya kira ada banyak pilihan untuk meningkatkan mutu, ada banyak opsi dan banyak jalan untuk meningkatkan kesejahteraan dari guru. Karena itu ya tentu jangan putus asa. Siap Prof, ya, siap. Gitu, Insya Allah siap ya. Maaf Prof, ini sebenarnya kita juga ingin ngobrol sama Prof Abu itu lama, tapi kayaknya sudah pada nunggu ini. Terintimidasi sama Pak Kakak Kemenak. Ya saya mohon maaf ya tidak bisa berlama-lama, tapi meskipun cuma sebentar, moga-moga terkesan. Amin. Terima kasih Prof Abu telah berkenan meluangkan waktunya di podcast kami. Semoga ke depan Prof Abu juga bisa podcast lagi di sini. Sobat Mandura, demikian bincang-bincang kita hari ini dengan Profesor Dr. Abu Rohmat MAG, Direktur Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia. Kita nantikan video-video di rapot Mandura Podcast Mandura Rembang, Madrasah Maju Bermutu Mendunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.